Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam muatan bahasa Indonesia tematik 5 subtema 2. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi terbagi menjadi dua. Satu, informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Dua, informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Setelah menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal yang dibicarakan. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali yang telah kita baca tersebut. Bacalah teks berikut ini. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gotalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Ia dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri Tato Tuerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Akan baca di atas istilah tabel berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Gotalo, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena keberanian dan kegigihannya melawan Belanda. 3. Karena perjuangan dan jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan menjadi nama jalan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? 1. Sejarah kejayaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. 2. Kisah masa kecil Sultan Hasanuddin. 3. Strategi yang digunakan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Kalian boleh mencari informasi tentang Sultan Hasanuddin, kemudian tulislah di buku kalian. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang lainnya.
Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bacalah tabel informasi cerita Sultan Hasanuddin pada tabel berikut. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Kemudian namanya diabadikan sebagai nama jalan dan universitas, serta Sultan Hasanuddin mendapat gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Tulislah teks tersebut secara urut. Sultan Hasanuddin dilahirkan di Sulawesi Selatan, Makassar. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena keberanian dan kegigihannya. Sultan Hasanuddin berperang dengan saudaranya sendiri, yaitu Harun Palaka, yang bekerja sama dengan Belanda. Karena jasa-jasanya, ia diberi gelar pahlawan nasional dan namanya diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Mari kita perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Arya Sastaningrat dan ibunya bernama M. Angasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang didapat. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian, kehidupan Kartini saat masih muda atau masih hidup. Kalian boleh menambahkan apa saja tentang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini dengan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran: 1. Bacalah informasi yang penting. 2. Presentasikan secara urut. 3. Ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. 4. Pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. 5. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian dapat mengerjakan tugas halaman 54, 55, 59, 74, dan 76. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.